izinkan untuk kami bersekutu beribadah kepadamu di tempat ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat penyertaan yang luar biasa. Engkau juga memberkati cuaca yang memungkinkan kami ibadah lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu. Kami telah memuji-muji Engkau, kami telah menyembah nama-Mu yang kudus, dan saat ini saatnya kami mendengar suara-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu, mari pakai hamba-Mu, sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu, sehingga saat ini hamba-Mu melayakkan untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk membangun jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, memberkati setiap yang ada di tempat ini. Jemaat-Mu biarlah pengurapan juga terjadi. Berikan mereka konsentrasi Bapa, sehingga mereka benar-benar mendengar firman-Mu dengan baik. Dan ketika mereka mendengar firman-Mu, ini menjadi pedoman untuk kami terus hidup kudus di hadapan-Mu, untuk kami terus berjalan seturut firman-Mu. Kami sadar Bapa, bahwa ketika firman-Mu diberitakan, ada kuasa-kuasa yang tidak suka, yang akan mencuri kebenaran firman-Mu. Kami bersatu hati, kami patahkan, kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang berantara ya Roh Kudus, dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam pemberitaan firman-Mu ini. Biarlah pemberitaan firman-Mu ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih kepada imam-imam musik yang sore hari ini mengantar kita semuanya untuk kita bisa menghampiri hadirat Tuhan. Musik yang luar biasa, nyaman, enak didengar. Terima kasih sekali lagi. Terus imam musik berlatih lebih giat lagi, sehingga pelayanan kita menjadi pelayanan yang diperkenan di hadapan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tadi waktu saya datang itu baru beberapa orang, tapi puji Tuhan ternyata Bapak Ibu juga memiliki kerinduan untuk sehari ini bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih karena menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk kita membalas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema yang berbicara tentang cara bergerak bersama Roh Kudus dan menerima karunia-Nya. Ini sungguh suatu tema yang luar biasa, tema yang perlu disegarkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membahas masalah ini, saya ingin bertanya kepada jemaat semuanya, adakah di sini yang tidak ingin bergerak dan tidak ingin menerima karunia Roh Kudus? Ada tidak? Ada? Puji Tuhan. Berarti semuanya ingin bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus dan menerima karunia-Nya. Ibu bapak dan saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata untuk kita bisa bergerak bersama Roh Kudus dan menerima karunia-Nya, itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada 4 Bapak Ibu. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar kita bisa bergerak bersama Roh Kudus
dan menerima karunia-Nya. Sore hari ini nanti kita akan bahas satu persatu, Bapak Ibu. Secara garis besar, 4 cara tadi. Yang pertama adalah sudah lahir baru. Ya. Setiap orang Kristen yang sudah lahir baru itu bisa bergerak bersama dengan Roh Kudus dan akan menerima karunia-Nya. Lalu yang kedua, menerima baptisan Roh Kudus. Saya yakin jemaat di sini semuanya sudah menerima baptisan air. Tetapi sekarang yang jadi pertanyaan, sudahkah menerima baptisan Roh Kudus? Ya, nggak perlu dijawab ya. Lalu yang ketiga, berdoa di dalam Roh. Berdoa di dalam Roh sangat penting, Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas secara detail sehingga ketika Bapak Ibu pulang dari tempat ini membawa pemahaman yang baru untuk terus dimampukan oleh Roh Kudus, kita menjadi berhak ya, menjadi bisa bergerak bersama dengannya dan menerima karunia-Nya. Dan yang terakhir, mempelajari firman dan menyimpannya di dalam hati. Ini 4 syarat yang harus dipenuhi. Tanpa 4 syarat ini, Bapak Ibu, maka kita tidak bisa bergerak bersama dengan Roh Kudus, apalagi menerima karunia-Nya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, sudah lahir baru. Seperti dijelaskan di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Moci, mari kita lihat dulu Yohanes 3 ya, ayat 3 sampai 6 ya. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Ya, baik. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama, tetapi untuk menghormati firman Tuhan ini saya undang untuk bangkit berdiri ya. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6, firman Tuhan berkata demikian. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lanjut. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ya. Yang kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Keenam, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah Roh. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Next, kok bisa kembali ke iya. Bapak Ibu, kalau tadi lahir baru, ya, kita akan bertanya diri, apakah saya sudah lahir baru? Lahir baru itu Bapak Ibu Saudara memiliki ciri-ciri sebagai berikut, ya. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, telah menanggalkan manusia lama atau mengalami perubahan hidup. Ini ciri seseorang yang mengalami lahir baru.
Atau dengan kata lain, sudah hidup di dalam pertobatan. Tobat berarti sudah ke arah yang positif, meninggalkan cara hidup yang lama. Ya, ini penting ya. Ayatnya di dalam Efesus 4 ayat 22. Mari kita lihat lagi. Efesus 4 ayat 22. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging ini adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, lahir baru. Ya, oke, mari. Lalu yang kedua, percaya kepada Yesus Kristus. Saya yakin dan aku yakin bahwa semua jemaat Tuhan yang di tempat ini percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Untuk apa kita datang ke gereja kalau kita tidak percaya kepadanya? Ya, kita semuanya sudah percaya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung ayatnya di Yohanes 1 Yohanes ayat 5, ya, 1 Yohanes ayat 5. Ya. Satu Yohanes 5 ayat 1, ya. 1 Yohanes 5 ayat 1. Bagaimana bunyi firman Tuhan? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Berarti bukan lahir dalam kedagingan. Berarti sudah menjadi manusia baru, manusia yang lahir baru, ya. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ini ayatnya ada, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ciri yang ketiga, ya, 1, 2, 3, 4, ya. Selalu bersyukur dalam segala hal, baik suka maupun duka. Orang Kristen yang sudah lahir baru tentu tidak akan suka menggerutu. Dia akan bersyukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal, apapun keadaan kita, baik dalam suka maupun duka. Tetapi pada kenyataannya kita lebih nyaman kalau dalam keadaan suka kita mengucap syukur. Tapi ketika duka yang terjadi kadang-kadang kita, saya masih juga bersungut-sungut, ya. Jadi hari ini mari kita perbaiki itu sehingga kita senantiasa apapun keadaan kita, kita selalu mengucap syukur. Ya, saya merasakan, ya, memang karakter saya mungkin, ya. Jadi ketika saya hidup di dalam kenyamanan itu justru kurang intim dengan Tuhan. Nah, tetapi ketika Tuhan tegur dengan persoalan, itu menjadi kita dipacu untuk kita dekat dengan Tuhan, ya. Ya sebenarnya menurut saya tidak salah. Kenapa? Ini menunjukkan keterbatasan kita, ketergantungan kita sebagai ciptaan dan Sang Pencipta. Nah, ini penting Bapak Ibu. Mengucap syukurlah, kata 1 Tesalonika ayat 18, dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Orang Kristen di sini diminta untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal dalam Kristus Yesus. Baik. Lalu yang berikutnya, berdoa setiap hari. Nah, ini tentu sudah kita lakukan. Kalau kita orang Kristen tidak mau berdoa setiap hari, maka bisa putus napas kehidupan orang beriman. Ya, hubungan kita dengan Tuhan menjadi terganggu. Karena apa? Karena doa adalah napas kehidupan orang beriman. Ketika kita berdoa,
kita melatih kepekaan hati kita, ya, untuk kita tahu apa itu kehendak Tuhan, apa itu rencana Tuhan. Maka kita wajib berdoa setiap saat, ya, setiap waktu, ya. Baik itu berisi permohonan, baik itu berisi ucapan syukur, ya, tetap kita berdoa. Wujud ketergantungan kita dengan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita rajin membaca firman Tuhan, kita akan menjadi orang baik. Amin. Kita akan diubahkan menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin. Mari yang belum rajin membaca firman, tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya. Oke. Lalu yang berikutnya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, ini penting sekali. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 dalam terjemahan baru dikatakan sebagai berikut. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini berikutnya, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, enggak usah kita sampai siang dan malam. Kalau bisa itu baik, tapi kalau tidak, minimal dalam satu hari kita membaca firman, karena itu makanan rohani. Kalau rohani kita tidak diberikan makanan, maka akan mengalami apa itu namanya, pertumbuhannya akan terganggu, ya. Coba itu, kalau kita punya anak kecil, pasti kita berikan makan yang terbaik. Agar apa? Pertumbuhannya menjadi cepat, ya. Seperti anak-anak kita sekarang, kalau makanan yang terlalu banyak protein, waduh, cepat banget, ya, cepat anak sekarang. Umur 12 tahun sudah kelihatan besar, dewasa, ya, tapi badannya fisik, nah, emosinya belum, ya, ini proses, ya. Oke. Jadi penting sekali Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu yang terakhir yaitu melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Nah, Amsal tadi, ya, di dalam Amsal berapa tadi? Merenungkan firman, bukan, melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Amsal 3 ayat 6. Nah, tetapi, bukan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan berarti apa? Mengandalkan Tuhan. Posisi kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa, hanya debulah aku di alas kaki Tuhan. Tapi kita menjadi biji mata Tuhan. Kita menjadi berharga, ya. Kita mengajar kita. Untuk apa? Untuk kita mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka saya, Bapak Ibu Saudara akan diberkati. Amin. Tetapi sebaliknya, jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan kekuatan orang lain, maka kita mengatakan terkutuklah. Pilih terkutuk atau pilih diberkati? Halo? Pilih terkutuk atau diberkati? Berkat kutuk? Kutuk berkat? Berkat kutuk? Oh, luar biasa, ya, masih, ya. Berkat, ya. Berkat, ya. Yang baik. Baik. Ya, lanjut. Terus berikutnya, ya, dilahirkan baru itu apa? Ya, dilahirkan dari roh, kata Alkitab. Berarti ketika seseorang sudah dilahirkan baru, berarti kita mengizinkan Roh Kudus untuk melakukan apapun dalam hidup kita. Yang dikehendaki tentunya Roh Kudus, ya.
Kita ya juga meminta pertolongannya. Bahkan kita meminta kepada Roh Kudus untuk berjalan bersamanya. Berjalan dalam terang Roh Kudus. Pasti kita akan selamat. Ya. Tapi kalau tidak, bahaya, ya, bahaya. Lalu yang terakhir, kelahiran baru atau dilahirkan dari air dan roh. Kata Alkitab dikatakan seperti itu. Terjadi saat kita membuka hati. Maka kita harus membuka hati, ya, untuk merespon undangannya. Merespon undangannya dengan membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat Bapak Ibu, Alkitab menggambarkan apa? Tuhan Yesus itu lembut loh. Setiap saat berada di depan pintu hati kita, mengetuk, tek tek tek, tek tek, Joni. Kalau kita nggak peka, maka kita nggak mendengar. Nggak ada Tuhan Yesus. Hei Joni, nggak ada, ya. Tuhan Yesus lembut, ya. Maka kita harus peka. Kita lihat coba sekarang ayatnya, ini penting banget. Wahyu 3 ayat 20, ya. Ya, tadi Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Ya, ada di sana firman Tuhan berkata demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Oke. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau ada orang mendengar berarti apa? Ketukannya lembut, ya. Tuhan Yesus tidak suka teriak-teriak kayak saya, enggak. Nah, suaranya lembut. Kalau Pak beda. Memang suaranya begini, keras ya, tapi hatinya lembut kok. Saya dulu sebenarnya juga nggak seperti ini. Karena hidup di lingkungan keras maka menjadi berubah. 3 bulan saya merantau, saya pulang, istri, anak, bapak, mama semuanya kaget. Orangnya jadi berubah kayak gini. Bagaimana tidak? Kalau hari-hari kita dihadapkan dengan kekerasan. Waktu saya tugas di Lampung, ya, punya anak-anak murid SMA, kalau sekolah yang dibawa apa? Parang, golok, yang buatan Cibatu, yang seling itu bisa putus, bangku bisa putus, bawa itu, bebadik. Gimana kita enggak? Makanya saya kurus kering tapi keras di waktu itu. Kurus kering keras, aduh, ya. Tapi suaranya saja ya, hatinya enggak. Oke, lanjut. Kembali. Iya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, menerima baptisan Roh Kudus. Ibu bapak dan saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tanda seseorang menerima baptisan Roh Kudus itu tanda awalnya adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Penting nih. Di mana kita tahu bahwa tandanya seperti itu? Ingat peristiwa Pentakosta di sana, ya. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Seorang yang dibaptis oleh Roh Kudus di dalam tubuh Kristus sehingga menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kita semuanya adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita semuanya adalah gerejanya. Gereja itu tidak menunjuk gedung ya, tapi jemaatnya. Ya, itu. Terus juga seorang yang dibaptis oleh Tuhan Yesus ke dalam Roh Kudus sehingga ia berada dalam penguasaan Roh Kudus. Kalau kita
berada dalam penguasaan Roh Kudus, maka hidup kita tentu berbeda dengan hidup orang-orang dunia. Akan diubahkan. Tadi Roh pertumpahan tadi. Cara pandang kita, cara kita menyelesaikan setiap persoalan itu berbeda dengan orang-orang dunia. Contoh, orang dunia untuk mendapatkan pekerjaan dia pakai, misalnya contoh, apa itu? Ya, nyogok. Kalau ada orang Kristen seperti itu, bertobatlah. Berarti dia belum lahir baru. Kenapa, Bapak Ibu? Saya banyak mengamati, mempelajari orang-orang yang ketika mendapatkan pekerjaan dengan cara yang seperti itu, atau orang yang mengambil apa yang bukan haknya, bisa menjadi korban diri sendiri dan keluarganya. Ini sedih banget. Misalnya anaknya sekolah nggak pintar-pintar dan luar biasa. Karena saya berhadapan langsung dengan seperti itu, jadi mengalami ya di sekolah ketemu hal-hal yang seperti itu ya. Tapi kalau kita bekerja memperoleh hasil yang halal ya, yang berkenan di hadapan Tuhan, itu akan menjadi berkah. Anak-anak kita menjadi pintar, keluarga kita menjadi bahagia, karena tidak dihantui oleh rasa khawatir, rasa takut. Kemarin ada dihantui rasa bersalah, dihantui rasa takut. Itu bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak akan sesuai dengan standar firman. Ya, jangan mencuri. Roh Kudus turun ke atas kehidupan kita, memberikan kuasa. Ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita diberikan kuasa. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita diberikan kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi. Ini menjadi saksi Kristus. Dari mana menjadi saksi? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Setiap kita yang ada di tempat ini harus menjadi saksi Kristus. Dalam hal apa? Puasa. Dalam hal apa? Kelemah lembutan. Dalam hal apa? Pengampunan. Dalam hal apa? Kesabaran. Dalam hal apa? Kesetiaan. Menjadi saksi itu. Sehingga apa? Memungkinkan orang lain untuk datang kepada Tuhan. Jadi orang Kristen jangan sampai malah sebaliknya menjadi batu sandungan. Lihat itu loh, orang Kristen kalau kayak gitu, orang tertarik. Kenapa? Karena yang dilihat itu kita. Padahal aktif di gereja, pelayanan, tapi nggak sampai ke hati. Jadi saksi. Pertanyaannya adalah sekarang, siapkah Bapak Ibu mulai sore hari menjadi saksi? Amin. Berat tidak? Berat. Orang Kristen tidak boleh hanya menerima yang enak-enak saja. Orang Kristen harus memikul salib, berani memikul salib. Bukan hanya menerima berkat, tapi juga menerima tanggung jawab. Nah, ini. Karunia Roh Kudus dapat juga diterima melalui impartasi penumpangan tangan oleh hambanya. Misalnya ibu di sini menumpangkan tangan kepada Pak John, bisa. Kepada yang lain bisa. Maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Entah itu karunia untuk mengajar, entah itu karunia untuk bernubuat, entah itu
karunia untuk menafsirkan bahasa roh, entah itu karunia untuk membedakan roh. Ya. Jadi ketika terjadi penumpangan tangan di hambanya, Roh Kudus akan ditransfer kuasanya, ya, akan ditransfer kepada kita. Yang berikutnya sudah saya bahas tadi, tanda awal seseorang dibaptis oleh Roh Kudus. Apa tadi? Berbahasa roh. Ya. Lalu kita harus senantiasa penuh Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus di mana? Ada di dalam hati kita. Roh Kudus mau tinggal dalam hati kita kalau kita layak, ya. Kita berani dan selalu menjaga kekudusan, ya. Karenanya Roh Kudus nggak mau tinggal di hati kita yang kotor. Ya. Tapi sebelum itu coba kita lihat. Sebentar, ini ada yang mau kita lihat. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 14 dulu, Mati. 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14. Mati. Nah, ada di sana. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Kata siapa itu? Nah, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua, ya? Melalui penumpangan tangan. Timotius ini, kalau saya tidak salah, anak rohani Paulus. Betul ya Ibu ya? Iya, anak rohani Paulus. Jadi Paulus berbicara kepada Timotius, luar biasa. Penumpangan tangan. Kalau ada KKR jangan takut. Ada penumpangan tangan di hambanya. Karena hambanya yang dipakai Tuhan luar biasa. Kadang kita nggak ngomong, tahu apa yang terjadi, apa yang dialami oleh jemaat. Tadi pagi saya sudah bercerita. Ada yang mau meninggalkan ketapang, tetapi ketika KKR di sini lalu dipanggil, oh, Bapak yang berbaju batik tolong ke depan, saya ingin berdoa untuk Bapak. Setelah didoakan, setelah itu hamba Tuhan tadi bilang, Bapak, bukan saatnya Bapak meninggalkan ketapang, setialah dalam pelayanan di ketapang. Puji Tuhan, sampai hari ini tetap setia di ketapang dan menjadi salah satu gereja di ketapang yang jemaatnya luar biasa, ya. Hamba Tuhan tahu tanpa, tadi kalau sudah dipakai Roh Kudus ya, tanpa kita mengucapkan kata-kata. Ini luar biasa. Baik, kembali. Masalah penumpangan tangan, ya. Moji, kembali. Iya. Lalu yang berikutnya, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, ya. Kisah Para Rasul 2. Ini agak panjang, Kisah Para Rasul 2, tapi nggak apa-apa. Ini sangat penting untuk diketahui oleh jemaat. Satu, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lanjut. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ini Roh Kudus, ya, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Next. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Next. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa
bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Bukti bahwa tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus yaitu berbahasa roh sesuai dengan yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Oke. Next, ya, kembali. Iya. Ya, kembali. Iya. Lalu sekarang yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Berdoa di dalam roh. Ya, 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-15. Kita lihat dulu. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-15. Bagaimana bunyi firman Tuhan? 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-15. Iya. Jadi, apakah yang harus kubuat? Ini Paulus ya. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Berdoa dalam bahasa roh. Ya, kembali. Ya. Berdoa dalam bahasa roh berarti berdoa dalam pimpinan, kekuatan, dan pertolongan Roh Kudus. Ya. Bukan dari jasmani kita, bukan dari pikiran kita, tapi dari bisikan Roh Kudus, dari bimbingan Roh Kudus. Maka ketika seseorang berdoa dalam bahasa roh itu membangun diri sendiri, kata kita. Ya, membangun diri sendiri, membangun hubungan dengan Tuhan sehingga kita bisa connect. Dan kalau kita connect, maka kita akan peka, kita akan menerima karunia yang lain. Ingat Bapak Ibu, kunci untuk beroperasi dalam karunia Roh Kudus adalah mengenal Roh Kudus. Ya, mengenal Roh Kudus. Untuk mengenal Dia perlu memiliki hubungan yang baik dengan Roh Kudus, dengan karunia bahasa roh. Ya, kita dapat senantiasa berkomunikasi dan membangun hubungan dengannya. Ketika kita menggunakan bahasa roh di dalam berdoa, kita membangun hubungan yang karib, yang akrab dengannya, dengan Roh Kudus. Ya, ini penting untuk kita. Dan kita menjadi apa? Menjadi akrab dengan suaranya, menjadi peka. Ya, sehingga kita tidak lagi mengabaikan atau mengarahkan hati ketika kita berbicara, ketika Roh Kudus berbicara kepada kita. Ya. Roh Kudus suaranya lembut. Harus dilatih kita untuk memiliki kepekaan, ya, peka. Berarti ini diperlukan setiap saat. Kenapa nggak mau Mas? Next. Nah, loh. Iya. Karunia berbahasa roh merupakan jalan masuk. Nah, penting, jalan masuk kepada karunia-karunia yang lain, seperti karunia iman, kesembuhan, hikmat, dan karunia yang lain. Ada banyak sekali karunia, tadi sudah saya sebutkan. Pintu masuknya melalui bahasa roh. Satu pintu saja, tidak banyak pintu. Ya, pintunya namanya bahasa roh. Apakah Bapak Ibu rindu menerima karunia Roh Kudus? Amin. Berarti harus rajin berdoa dalam roh. Ya, berdoa dalam roh. Kan doa kita tidak sempurna, tetapi doa dalam roh itu sungguh sempurna.
Syukur-syukur ketika ada doa bahasa roh, ada yang memiliki karunia untuk menafsirkan. Lalu di dalam Yudas 1 ayat 20, ya bisa dikatakan, akan tapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bukan berdoa dalam kedagingan, tapi berdalam akal kita, kita berdoa dalam Roh Kudus. Nah, ini. Berdoa di dalam Roh Kudus membuat kita menjadi peka. Nah, saya katakan tentang pergerakan Roh Kudus yang datang dan pergi seperti angin yang tidak dapat dilihat oleh mata. Roh Kudus nggak nampak bahwa ini, tapi kuasanya sungguh dahsyat, bisa kita rasakan. Kita akan tahu kalau kita memiliki hubungan yang baik dengannya. Jangan sampai tertipu. Masih ingat? Ujilah ya, setiap hal itu dengan firman. Karena Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan firman. Kalau Tuhan menyampaikan pesan kepada kita lewat mimpi, lewat penglihatan di waktu malam, uji sesuai tidak dengan firman, bertentangan tidak dengan firman, selaras tidak dengan firman. Jika ya, lanjut. Tapi jika bertentangan, jangan. Karena ingat, iblis juga menyamar sebagai malaikat terang, menyesatkan. Ya. Ingat kisah di Taman Eden. Iblis juga tahu firman, Bapak Ibu, maka dia memutar balikkan firman untuk menyesatkan. Nah, ini. Berdoa di dalam Roh membuat kita menjadi peka, ya. Cepat tanggap, ya, peka. Oh, ini pesan Roh Kudus. Bisa dilatih ketika kita menjaga hubungan yang ini dengan Tuhan. Tapi secara khusus mau saya sampaikan di sini pengalaman pribadi. Ketika kita rajin memuji, menyembah Tuhan, pujian menyembah, itu karunia-karunia itu akan diberikan. Baik, kalau yang saya alami dulu itu berupa penglihatan, nyata nampak di depan mata kita. Kita tidak tidur, tapi kita melihat seakan-akan kok begini, dan digenapi. Dan mata-mata itu bukan untuk kemuliaan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa Allah kita itu Allah yang menggenapi janji-janjinya. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, mempelajari firman Tuhan dan menyimpan janji-janji Allah di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Coba Monty kita lihat dulu. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Nah, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ibu bapak, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berisi janji-janji Tuhan. Firman Tuhan berisi pedoman untuk kita melangkah menuju kepada keselamatan. Untuk kita tidak binasa, maka kita harus berpegang pada firman Tuhan, ya. Membaca, memeriksa firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita. Janji-janji Tuhan harus kita simpan. Lalu setelah kita simpan, kita apa? Kita imani, kita ucapkan, maka akan terjadi sinergi antara kita dengan Roh Kudus, dan janji tadi akan digenapi. Luar biasa. Firman Tuhan adalah pedoman kehidupan dan dasar penghakimannya. Karena dalam firman Tuhan ada perintah dan larangan. Apa yang diperkenan Tuhan dan apa yang tidak diperkenan.
agar tidak melanggar hukum-hukum Allah, maka kita harus menyimpan firman-Nya dalam hati. Apabila kita melupakan firman-Nya dan melawan Dia, murkanya akan turun kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah tahu. Berbeda dengan orang yang belum tahu. Ibaratnya begini, ada undang-undang, lalu undang-undang itu belum diundangkan, ini belum berlaku. Tetapi ketika undang-undang itu sudah diundangkan, berarti undang-undang itu sudah mulai berlaku. Sama dengan firman, kalau kita sudah tahu itu dilarang, kok kita langgar, maka ada sanksinya. Di sana dikatakan, ya. Mana tadi? Apabila kita melupakan firman-Nya dan melawan Dia, murkanya akan turun kepada kita. Hukuman ini tidak dapat kita hindari, nah, kan? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tetapi ingat, ini penting sekali. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, kematian kekal, Bapak Ibu. Ya. Akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Siapa orang durhaka? Orang yang menyangkal firman tadi. Sudah tahu firman mengatakan seperti itu, tapi dia tidak mempercayainya. Ini bahaya, Bapak Ibu. Ya. Kita berdoa semoga hal tersebut dijauhkan dari setiap kita yang sore hari ini ada di rumah ibadah ini. Amin. Kita diberikan kekuatan dari Roh Kudus, ya. Kita dapat mengenal Roh Kudus karena Dia tinggal di dalam kita. Roh Kudus tidak jauh, Bapak Ibu, tinggal di dalam kita. Roh Kudus lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, ya. Dan kita bisa bersandar kepadanya, bersandar kepada Roh Kudus, berjalan bersamanya, hidup bersamanya, dan mendengarkannya. Dan tujuannya pasti membawa kita kepada terang. Terang berarti apa? Selamat, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Karena tidak mungkin Roh Kudus bertentangan dengan firman. Kita dapat bergantung pada yang selalu menuntun kita keluar dari kegelapan. Nah, betul kan? Dan masuk ke dalam terang. Roh Kudus tidak suka yang gelap-gelap. Roh Kudus membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Amin. Kita semuanya mengamini, ya. Camkan, Bapak Ibu. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman. Maka tadi saya bilang apa? Ujilah, ya, firman Tuhan yang tertulis. Jadi menyimpan ayat-ayat kita di dalam hati kita supaya kita mempunyai, ya, kita mempunyai apa tadi? Ya, betul, bilang, ya. Nah, pada saat kita berpikir tentang Roh Kudus sedang mengatakan sesuatu pada kita, nah ini yang kita diuji. Kita dapat melihat apakah itu selaras dengan firman atau tidak. Yang berikutnya, kita dapat menguji penglihatan dan mimpi kita selaras tidak dengan pengertian mimpi sesuai dengan firman tidak. Jika ya, lanjut. Jika tidak, stop. Ya, kita dapat mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus kita dengan berani dan cakap. Luar biasa. Ketika kita menyelidiki firman, ketika kita belajar firman, ketika kita menyimpan janji-janjinya di dalam firman itu, maka kita akan menjadi berani dan cakap. Karena di sana ada jaminan. Ya. Luar biasa, Bapak Ibu. Firman Tuhan sore hari ini sungguh firman Tuhan yang luar biasa. Mungkin firman Tuhan yang keras, tapi tidak selamanya. Kita akan menjadi anak-anak. Kita semuanya akan melangkah bersama menuju kepada kedewasaan. Tidak selamanya kita makan bubur, tapi sekali waktu kita juga perlu makan peyek yang kriuk-kriuk dan nyaman. Kalau peyek dari tumbuk, nyaman enggak? Enggak nyaman, Bapak Ibu. Lanjut, Budi. Kok?
Oh iya. Iya, sekarang sampai kepada kesimpulan Bapak Ibu Saudara. Ingat, ada syarat yang harus dipenuhi agar Roh Kudus bekerja bersama kita, ya, dan kita menerima karunia-Nya, bergerak bersama kita dan menerima karunia-Nya. Itu ada lambang Roh Kudus, burung merpati yang terbang tinggi, ya. Ada 4. Yang pertama Bapak Ibu tadi sudah lahir baru. Yang kedua, menerima baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, berdoa di dalam Roh. Yang keempat, mempelajari firman-Nya dan menyimpan janji-janji Allah. Jika 4 hal ini sudah kita lakukan, sudah Bapak Ibu lakukan, maka percayalah, Roh Kudus akan bergerak bersama dengan kita. Bahkan karunia-Nya akan diberikan kepada kita. Amin. Saudara, sebagai pendiri jemaat dan pemain musik ke depan. Haleluya. Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Allah Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan pesan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan kumateraikan dalam hati setiap kami yang sore hari ini beribadah padamu. Firman-Mu akan menjadi pedoman untuk kami terus melangkah sehingga kami menjadi orang-orang yang Engkau berkenan. Kami menjadi jemaat-jemaat yang semakin dewasa, semakin mengasihi Engkau, semakin peka dengan Engkau yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu saat sore hari ini. Mari kita angkat pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah.
dan seterusnya kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau, bergerak bersama dengan Engkau, bahkan juga menerima karunia. Kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, silakan. Puji nama Tuhan, berkati firman Tuhan saudara.